Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya, teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara cepatnya servis STB dengan merek VDR. Kendalanya mati total ya pemirsa. Jadi untuk menangani kasus set-top box yang mati total, kita jangan lari kemana-mana dulu. Yang pertama kita cek tegangan di bagian kabel sini. Ini harus ada tegangan 220 nya. Terus setelah itu kita langsung loncat output. Jadi tegangan di sini tuh outputnya, dia sistemnya biasa 5 volt ya pemirsa. Jadi kita langsung lari ke bagian IC penyetabil tegangan 7805. Nah, ini IC yang kaki 3. Kita pastikan di sini ada tegangannya ya pemirsa. Setelah di sini ada tegangan berbasis 4 voltan, sekitar 4 volt ya pemirsa. Di sini terus kita lihat di sini ada data output dari IC ini. Jika tegangan mengalami penurunan, biasa ada salah satu IC ataupun kapasitor yang konslet ya pemirsa. Jadi untuk langkah cepatnya kita langsung aja lihat di sini. Kita sentuh menggunakan tangan, hati-hati. Jika terdapat salah satu kapasitor mikro yang mengalami panas, coba kalian lepas. Terus kalian coba nyalakan kembali. Jika sistem IC-nya masih nggak rusak, dia biasa akan langsung nyala pemirsa. Ini tadi mati total, cuma di sini saya lepas kapasitor mikronya di sini. Tuh STB langsung menyala pemirsa. Nih, sudah menyala. Jadi untuk letaknya di sini ya pemirsa. Dari sini nomor 1 2. Ini sudah saya lepas ya pemirsa. Sekarang STB sudah menyala. Oke, sudah menyala. Kita coba nyalakan kembali TV-nya. Nah, ini sudah ada tampilan gambarnya ya pemirsa. Nah, ini sudah menyala. Jadi biasa rusaknya STB itu kebanyakan disebabkan karena kepanjer ya pemirsa. Sebab dia sistemnya sistem standby, nggak ada tombol manual, sehingga tegangan listrik 220 terus mengalir di dalam STB. Jadi sebenarnya yang paling bagus STB itu meskipun dimatikan lewat remote itu kurang efisien ya pemirsa. Seharusnya kita harus diberi saklar, ataupun yang bagus dibelikan jenis stop kontak yang ada saklarnya. Jadi kita bisa mematikan lewat saklar. Ini hampir semua ya pemirsa. STB yang kurang lebih umur 1 tahun pasti akan mengalami kendala karena disebabkan karena itu pemirsa. Kadang pengguna dia hanya mematikan lewat remote, bahkan ada yang nggak dimatikan sama sekali, dia hanya mematikan di bagian TV. Jadi yang paling benar minimal kita matikan lewat remote, tapi yang paling bagus kita beri saklar tambahan pemirsa, ataupun kita matikan di bagian jalur AC-nya. Itu tujuannya supaya apa? Supaya sistem mesin MB-nya itu awet ya pemirsa. Cuma kalau kebiasaan kita panjer pasti akan sering mengalami masalah pemirsa. Jadi tips ini bisa dilakukan oleh
Nah, mungkin sahabat dimanapun Anda berada, selain itu jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Oke, mohon maaf karena saya tidak beri suara ya pemirsa, hanya tampilan gambar, sebab sistem ini saya masukkan di media YouTube, takutnya kalau kena copyright. Oke, ini gambarnya sudah tampil ya pemirsa. Oke, di sini saya mempunyai saran bagi Anda yang suka menggunakan STB. Saya sarankan gunakanlah STB yang rekomendasi. Rekomendasinya bagaimana? Dia itu yang mempunyai PSU jadi satu di dalam unit ya pemirsa. Jika PSU-nya tuh biasa ada yang adaptornya di luar pemirsa. Jadi sistemnya dia cuma adaptornya di sini, terus apa namanya, sistem PSU-nya nggak jadi satu. Kalau ini kan jadi satu, dia PSU-nya sendiri di luar. Jadi untuk STB yang model PSU-nya itu di luar, itu biasanya kerap mengalami mati total pemirsa. Jadi harus berhati-hati. Saran saya, meskipun kalian membeli yang biasa, yang murah, usahakan yang PSU-nya jadi satu di dalam unit seperti ini. Sebab kalau yang di luar tuh biasa PSU-nya itu selalu aktif ya pemirsa. Kalau yang model seperti ini kan masih ada di apa namanya, dikendalikan oleh sistem on off. Itu yang menyebabkan dia agak sedikit awet. Berbeda dengan yang sistem power supply-nya di luar, power supply-nya itu terus aktif pemirsa, terus aktif menyuplai di dalam sistem. Sementara kita matikan hanya lewat remote, PSU-nya terus hidup menyala. Dia terus mengeluarkan tegangan 12 volt. Itu yang menyebabkan boros ya pemirsa. Kalau seperti ini, dia minimal masih dikendalikan oleh sistem IC on off. Nah, itu perbedaannya pemirsa. Jadi meskipun harganya murah, usahakan yang di dalamnya itu sistem PSU-nya jadi satu seperti ini. Oke, kalau yang lebih awet lagi, kalian beri saklar tambahan di bagian jalur AC-nya. Minimal kalian cabut juga bisa ini jalur cek AC-nya. Itu saran saya pemirsa. Jadi kalau kita tahu cara menggunakannya, biasa STB itu awet pemirsa, nggak mudah rusak. Nah, itu tips dari saya. Ini untuk jenis, jadi untuk merek VDR ini terbaru ya pemirsa. VDR ini merek biasa yang tenar bagus tuh merek Matrix, karena Matrix itu merek lama ya pemirsa. VDR cuman kalau untuk sebenarnya untuk kapasitas STB itu mau yang bagus mau yang biasa tuh sama aja pemirsa. Cuma bedanya biasanya cuma di bagian fitur dan bagian ruang memori pemirsa. Cuma kalau yang terbaru tuh memorinya sudah lumayan pemirsa, lumayan besar. Ini sudah menyala, tuh sudah bisa digunakan. Nah, oke. Di sini sebelum saya tutup, jadi untuk melepas bagian STB-nya, ini sudah menyala ya pemirsa. Seharusnya di sini kita beri
kapasitor ukuran 104 ya pemirsa, untuk mengganti kapasitor yang kita lepas. Cuma kalau nggak ada, kita langsungkan seperti ini juga bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.